Perkenalkan, nama saya Adeta Dera Suhartini, NIM 2010417165. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama mutu pelayanan kesehatan, yang kedua program menjaga mutu, yang ketiga kepuasan pasien, yang keempat loyalitas pasien. Yang pertama yaitu mutu pelayanan kesehatan. Menurut Anggraini, pelayanan kesehatan atau healthcare service adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Mutu pelayanan adalah suatu pelayanan yang didapatkan oleh seseorang dalam mendapatkan perlakuan maupun pemeriksaan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, yang memberikan dampak kepuasan terhadap ketidakpuasan pada pengguna layanan kesehatan. Dalam pengembangan pelayanan kesehatan di sebuah negara, ditentukan oleh 3 kelompok utama, yaitu lembaga penyedia jasa pelayanan kesehatan atau health provider, masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan atau health consumer, dan pihak lembaga atau perusahaan asuransi atau health financing atau insurance company. Selanjutnya untuk dimensi mutu pelayanan, merupakan alat yang digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis karakteristik dari sebuah mutu. Ada berbagai macam pandangan terhadap dimensi mutu pelayanan menurut para ahli. Salah satunya menurut para Suraman. Terdapat 5 dimensi untuk menilai mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama, kehandalan. Pelayanan yang diberikan yang berkaitan dengan kemampuan penyedia pelayanan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Yang kedua, jaminan kepastian. Pelayanan yang diberikan berkaitan dengan pengetahuan, kesopanan, kemampuan petugas kesehatan untuk menjaga kepercayaan pelanggan yang berdampak pada loyalitas. Yang ketiga yaitu berwujud. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan, penampilan petugas kesehatan, dan komunikasi interpersonal. Yang keempat yaitu empati. Pemberian perhatian kepada pasien atau pelanggan dalam berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Yang kelima, ketanggapan. Kesediaan penyedia layanan untuk cepat tanggap untuk membantu memberikan layanan, menanggapi permintaan masalah dalam keluhan pasien atau pelanggan. Berikutnya, persepsi mutu pelayanan. Persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsangan melalui panca indera yang didahului oleh perhatian, sehingga individu maupun mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam diri individu tersebut. Persepsi setiap orang terhadap pelayanan kesehatan berbeda-beda. Karena itu, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi persepsi mutu pelayanan, yaitu yang pertama tingkat pengetahuan, yang kedua pendidikan seseorang, yang ketiga faktor karakteristik pribadi seperti sikap, yang keempat motivasi, kepentingan, dan minat, dan yang kelima pengalaman dan penghargaan. Kemudian untuk syarat pokok pelayanan kesehatan. Yang pertama tersedia dan berkesinambungan, yang kedua dapat diterima dan wajar, ketiga mudah dicapai, keempat mudah dijangkau, kelima bermutu. Selanjutnya yaitu program menjaga mutu. Dalam hal ini, peningkatan mutu pelayanan harus dilakukan secara terus-menerus. Program menjaga mutu dilakukan secara terstruktur dan terencana serta dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Program menjaga mutu merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai keluaran yang meyakinkan. Tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan yang telah dilaksanakan, terkhusus demi mengetahui masyarakat dan penyebab masalah mutu yang dilaksanakan. Salah satu manfaat program menjaga mutu pelayanan yaitu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Meningkatnya efektivitas pelayanan dengan penyelesaian masalah dengan cermat
dan proses penyelesaiannya dilakukan dengan benar. Untuk kegiatan dari program menjaga mutu pelayanan yaitu terdapat kegiatan persiapan dan kegiatan pelaksanaan. Untuk kegiatan persiapan seperti menetapkan organisasi yang bertanggung jawab yang melaksanakan program menjaga mutu. Kemudian untuk kegiatan pelaksanaan salah satunya seperti menentukan prioritas masalah mutu pelayanan kesehatan, penentuan prioritas masalah berdasarkan daftar yang telah dikonfirmasi. Selanjutnya itu kepuasan pasien. Untuk kepuasan pasien dalam menilai sebuah pelayanan yang diberikan, sehingga berdampak pada kesesuaian harapan ataupun sebaliknya terhadap apa yang telah diterima. Salah satu manfaatnya yaitu meningkatnya hubungan antara pemberi pelayanan dan pasien menjadi harmonis. Terdapat keuntungan dan kepuasan pasien yaitu perbaikan mutu produk, yang kedua perbaikan mutu desain, yang ketiga perbaikan aliran produk, yang keempat perbaikan moral pekerja dan kesadaran mutu, yang kelima perbaikan pelayanan produk, yang keenam perbaikan penerimaan pasar, yang ketujuh perbaikan secara ekonomi, termasuk reduksi biaya operasional, reduksi biaya pelayanan di lapangan, reduksi adanya keluhan dan klaim, dan yang terakhir kembalinya investasi. Selanjutnya yaitu loyalitas pasien. Loyalitas pasien adalah salah satu faktor terpenting dalam mendorong keberhasilan organisasi pelayanan kesehatan. Hanya saja dalam mempertahankan loyalitas pasien sangatlah sulit. Karena sejatinya seorang pasien sama halnya dengan seorang pelanggan yang jika menemukan pelayanan yang lebih baik di tempat lain, maka ia akan beralih ke tempat yang lebih baik tersebut. Meningkatnya biaya perawatan, masalah asuransi kesehatan, kualitas perawatan, dan faktor lainnya mempengaruhi tingkat kesetiaan pasien. Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan hubungan dengan pasien, pembelian secara berulang, memberikan rekomendasi, dan meningkatkan investasi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.